Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadil Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit di kelas PTIKA Angkatan 2021, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang memprogram mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nur Najiba dari kelompok 3 akan memoderatori teman-teman dari kelompok 1 untuk pembahasan mengenai teori graf pada presentasi hari ini. Oke. Nah, saya perkenalkan anggota dari kelompok 1, ada Aprianti, kemudian ada Ardianto, lalu ada Nur Suci Herunisa, kemudian ada Musyamir Syafar, lalu ada Rifda Dalila, kemudian Suci Rahmania, lalu Wafik Nur Asisa, kemudian ada Nur Iksan, dan yang terakhir ada Syahrul Syafaat. Baik, teman-teman anggota kelompok 1, saya persilahkan untuk mempresentasikan materi dari hasil diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai definisi graf. Nah, suatu graf G yang berisi V dan E, di mana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpulnya, atau biasa disebut dengan vertis. Contohnya seperti V sama dengan V1, V2, V3, dan seterusnya. Kemudian E adalah edge atau sisi yang menghubungkan sepasang simpul, atau E1, E2, E3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada contoh grafnya, yang di sini dilihat pada graf pertama itu ada graf sederhana memiliki 4 buah simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Kemudian memiliki sisi 1, 2, sisi 1, 3, sisi 2, 3, sisi 2, 4, dan sisi 3, 4. Pada graf kedua ada graf ganda. Sama dengan graf pertama, dia memiliki 4 buah simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, 3, dan 4. Kemudian memiliki lebih banyak sisi dibanding graf pertama. Bisa dilihat di sini ada sisi ganda, yaitu sisi 1, 3, dan sisi 3, 4. Nah, itulah kenapa disebut dengan graf ganda. Di sini ada sisi 1, 2, sisi 2, 3, sisi 1, 3, sisi 1, 3, sisi 2, 4, sisi 3, 4, dan sisi 3, 4, atau sisi E1, E2, E3, E4, E5, dan E6, dan E7. Kemudian graf selanjutnya sama dengan graf sebelumnya, memiliki 4 buah simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4, tetapi memiliki lebih banyak sisi lagi, yaitu ada 8 sisi. Di sini graf ketiga ini merupakan graf semu. Bedanya dari graf sebelumnya, di sini ada cincinnya. Jadi mempunyai 8 sisi, yaitu sisi E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis graf yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graf. Gambarnya dapat dilihat di dalam PPT. Yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graf. Yang kedua adalah berdasarkan orientasi arah pada sisi. Yang pertama adalah graf tak berarah. Mungkin gambarnya dapat dilihat di dalam PPT. Dan yang kedua adalah graf berarah. Selanjutnya adalah tabel 1, yaitu jenis-jenis graf. Kita bisa lihat sini jenis sisi ganda dibolehkan dan sisi gelang dibolehkan. Graf sederhana tidak berarah, tidak, dan tidak. Yang kedua adalah graf ganda tidak berarah. Yang ketiga graf semu dan tak berarah. Yang keempat graf berarah, dan yang kelima graf ganda berarah dan berarah.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wafik. Kepada Saudara Wafik, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membawakan materi mengenai contoh penerapan graf. Yang pertama itu ada rangkaian listrik. Jadi kita menggunakan graf untuk menunjukkan hubungan antar titik. Selanjutnya ada contoh dari isomer senyawa kimia karbon. Jadi kita menggunakan graf untuk menunjukkan hubungan antar unsur seperti pada gambar ini. Selanjutnya ada contoh penerapan dari jejaring makanan pada biologi. Yang keempat ada contoh dari pengujian program. Jadi titik-titik ini itu menunjukkan program baru. Selanjutnya ada contoh dari penerapan graf, yaitu pemodelan mesin vending atau mesin jajah. Jadi mesin vending ini banyak kita jumpai di negara-negara maju seperti Jepang. Di sini kita bisa memodelkan status penerimaan uang dari mesin tersebut menggunakan titik-titik seperti ini. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk membawakan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu termologi graf. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya pada grafik G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, namun tidak bertetangga dengan simpul 4. Selanjutnya yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Contohnya pada grafik G1. Ada sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan 3. Ada juga sisi 2, 4 yaitu bersisian simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga yaitu simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya grafik G3. Simpul 5 dinyatakan simpul yang terpencil. Yang keempat, graf kosong atau null graf atau empty graf. Contohnya graf N5 pada gambar, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau tidak ada sisinya. Dan yang terakhir adalah derajat atau degree, adalah jumlah sisi yang bersisian dengan suatu simpul. Notasinya adalah dV. Contohnya pada grafik D1. D1 atau jumlah sisi yang bersisian dengan simpul 1 adalah 2, yaitu sisi 1, 2 dan 1, 3. Sama juga dengan D4. Sedangkan untuk simpul 2 dan 3, D2 itu sama dengan D3 sama dengan 3. Itulah yang dapat saya bahas. Selanjutnya saya persilakan Aprianti untuk membahas materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada contoh graf lain. Nah, pada graf ini menunjukkan beberapa label yang dimana label-label tersebut menunjukkan banyaknya derajat setiap simpul. Nah, selanjutnya ada pada graf berarah, derajat simpul dibedakan lagi menjadi derajat masuk dan derajat keluar. Derajat masuk biasa disebut in degree dan derajat keluar biasa disebut dengan out degree. Baik, di sini ada contoh grafnya. Nah, pada simpul pertama itu pada simpul pertama itu derajat masuknya itu ada 2 dan derajat keluarnya itu ada 1 ya. Nah, selanjutnya ada derajat 2. Derajat masuknya ada 2 dan derajat keluarnya ada 3. Kemudian ada derajat 3, yaitu di sini ada derajat masuknya ada 2 dan derajat keluarnya ada 1. Kemudian derajat yang keempat, derajat keluarnya atau
derajat masuknya ada 1 dan derajat keluarnya ada 2. Oke, next yaitu materi lemma jabat tangan. Lemma jabat tangan ini adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, lemma jabat tangan ini seperti kalau kita berjabat tangan. Dan kata lain, jika G berisi V dan E, maka sigma D V sama dengan 2 kali E atau 2 kali sisi. Nah, akibat dari lemma ini ada teorema. Nah, di mana teorema ini untuk sembarang graf banyaknya simpul berderajat ganjil selalu bernilai ganjil. Jadi menurut teorema ini tidak mungkin sebuah graf memiliki simpul berderajat ganjil dengan jumlah yang ganjil. Baik, materi selanjutnya terminologi graf 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, terminologi graf bagian 2. 1. Lintasan atau fade. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan yang berselang-seling, simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya Vn-1, En, Vn, sedemikian sehingga E1 sama dengan buka kurung V0, V1 tutup kurung, E2 sama dengan buka kurung V1, V2 tutup kurung, En sama dengan Vn-1, Vn tutup kurung adalah sisi-sisi dari graf G. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, panjang lintasan jumlah sisi dalam lintasan tersebut, yang dimana terdapat lintasan 1, 2, 3, dan 4 memiliki panjang sama dengan 3. Selanjutnya, siklus atau cycle. Sirkuit atau siklus yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Dapat dilihat pada gambar, panjang sirkuit atau jumlah sisi dalam sirkuit 1, 2, 3, dan 1 memiliki panjang 3. Selanjutnya, 3 keterhubungan atau connected. Dapat dilihat pada gambar terdapat contoh graf terhubung dan contoh graf tak terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Selanjutnya, keterhubungan pada graf berarah. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Dua buah simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Seperti terlihat pada gambar, simpul 1 dan 4 terhubung kuat karena terdapat lintasan dari 1 ke 4 dan lintasan dari 4 ke 1, di mana lintasan dari 1 ke 4 yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan kemudian lintasan dari 4 ke 1 yaitu 4, 5, dan 1. Selanjutnya, graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Seperti yang terlihat pada gambar pada slide yang ditampilkan, terdapat dua buah gambar di mana gambar pertama graf terhubung kuat dan gambar yang kedua graf berarah terhubung lemah. Selanjutnya, graf berarah terhubung kuat, yang dimana selalu ada lintasan dari sepasang simpul manapun, seperti yang terlihat pada gambar pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Muhammad Samir Safar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang terminologi graf. Yang pertama itu upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Seperti pada gambar di samping, itu gambar A, graf G, dan gambar B sebuah upagraf, dan C komplement dari upagraf B. Misalkan G sama dengan dalam kurung V, E adalah sebuah graf
G1 sama dengan dalam kurung V1, E1 adalah sebuah upagraf atau subgraf dari G jika V1 adalah himpunan bagian dari V dan E1 adalah himpunan bagian dari E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan dalam kurung V2, E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Komponen graf atau connected komponen adalah jumlah maksir upagraf yang terhubung dalam graf G. Ya, seperti pada gambar di bawah, graf G ini mempunyai 4 buah komponen. Pada graf berarah, komponen kuat atau strongly connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Nah, seperti gambar di bawah ini, graf yang mempunyai 2 buah komponen yang terhubung kuat. Lalu upagraf merentang atau spanning subgraf, seperti pada gambar A, graf G, dan B, upagraf merentang dari G, dan C, bukan upagraf merentang dari G. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan dalam kurung V, E. Dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan, NIM 1929904-2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang terminologi graf. Terminologi graf terbagi dalam beberapa bagian. Terminologi graf kelima, cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi G selalu menghasilkan 2 buah komponen. Seperti pada gambar graf tersebut. Di sini terdapat gambar graf yang terdiri dari 6 simpul, di mana 6 simpul ini dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian. Contohnya graf yang 13, 12, 15, 35, 45 adalah cutset. Terdapat banyak cutset dalam sebuah graf terhubung. Himpunan 12, 25 juga adalah cutset, dan 13, 15, dan 12 merupakan cutset. Tetapi 12, 25, 45 bukan merupakan cutset karena himpunan bagiannya 12, 25 adalah cutset. Terminologi graf ke-6 yang itu graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap isinya diberi sebuah harga atau bobot. Seperti pada gambar graf ini yang terdapat nilai di setiap sisinya. Di graf simpul A ke E itu terdapat nilai 10, A ke B terdapat nilai 12. Dan ini merupakan gambar dari harga dari sebuah graf berbobot atau graf harga. Mungkin itu saja untuk presentasi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, saya akan membawakan materi terakhir untuk melanjutkan materi-materi sebelumnya dari teman-teman. Mungkin langsung saja, itu beberapa graf khusus. Yang pertama itu graf lengkap atau complete graph. Nah, graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Nah, graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan k, n. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n kurang 1 balas kurung per 2. Nah, bisa kita lihat gambar-gambarnya seperti berikut.
Lanjut di bagian B yaitu graf lingkaran. Nah, graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Nah, graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan CN. Kemudian C, graf teratur atau regular graph. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Nah, jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Nah, ya, mungkin itu saja materi-materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mungkin singkat saja saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih atas pemaparan materi mengenai teori graf. Di sini saya simpulkan, teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang memiliki banyak manfaat hingga saat ini. Graf digunakan untuk mempresentasikan suatu objek dan hubungan dari objek tersebut. Representasinya bisa berupa titik, bulatan, atau dengan noktah untuk menyatakan objek. Sedangkan hubungan antara objek-objek tersebut dinyatakan dengan garis. Dengan mempresentasikan permasalahan dalam bentuk graf, maka suatu permasalahan dapat dijelaskan secara lebih sederhana. Misalnya, peta jalan raya yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat. Peta tersebut merupakan sebuah graf, di mana kota ini dinyatakan dengan titik, sedangkan jalannya dinyatakan dalam sebuah garis. Dengan diberikannya peta tersebut, kita dapat mengetahui apakah ada lintasan jalan antara dua kota dan rute perjalanan tercepat atau tersingkat dari kota A ke kota B. Baik, saya rasa cukup kita presentasikan materi teori graf pada hari ini. Saya Nur Ain Najibah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.